Bu Ida, apakah sedang sibuk? Tidak, kebetulan ini sedang kosong, Bu. Oh iya, baik Bu Ida. Seperti yang pernah saya obrolkan waktu itu, saya akan melakukan observasi di kelas Bu Ida. Nah, sebelumnya ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Bu Ida, besok kan saya melakukan supervisi kelas Bu Ida. Nah, tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui kemampuan kita sebagai guru. Nah, nanti dari hasil supervisi tersebut, nanti kita dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Enda sebagai guru. Jadi kita ngobrol santai saja ini ya Bu Enda ya. Hari ini kita akan melihat kesiapan Bu Enda untuk menjadi guru besok pagi. Apakah sudah siap apa belum? Nah, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Bu Enda harapkan? Dari kegiatan observasi supervisi nanti, saya berharap dapat lebih mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam proses pembelajaran. Oh iya Ibu, kalau boleh tahu besok Bu Enda mau mengajar apa ya? Besok materinya kebetulan di kelas 4, yaitu ayo mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat ayat 13. Oh oke. Lalu tujuan dari pembelajarannya apa ya Bu? Tujuannya untuk besok itu mengartikan dan juga siswa mampu memahami pesan pokok dari surat Al-Hujurat. Oh oke. Lalu Bu Enda apakah sudah menyiapkan perangkat pembelajaran? Ya, untuk besok saya sudah menyiapkan modul ajar, media dan juga evaluasi. Ini sudah lengkap sekali ya Bu, sudah ada modul ajar dan media pembelajaran dan ada perangkat evaluasinya. Lalu apakah Bu Enda memiliki kesulitan atau hambatan untuk menyampaikan materi besok? Ya, paling kesulitannya itu soalnya nanti dijelaskan kemampuan siswa berbeda-beda. Jadi ada siswa yang mudah dalam menyerap materi, ada yang agak kesulitan dalam menyerap materi. Seperti itu. Lalu itu bagaimana cara Bu Enda memberikan solusi agar semua anak paham Bu Enda? Nanti saya akan berusaha memberikan media yang bervariatif dalam pembelajaran supaya bisa memfasilitasi mereka. Oh bagus sekali ya Bu Enda, berarti Bu Enda sudah mempersiapkan media pembelajaran sedemikian rupa, sudah dan sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu Enda, bagus sekali Bu Enda. Lalu apakah persiapannya masih ada yang kurang Bu Enda? Itu dalam penyusunan media, karena saya membuat beberapa media itu belum selesai juga. Oh iya, jadi membuat media di Bu Enda memang agak sulit ya. Lalu bantuan dari siapa yang Bu Enda harapkan Bu Enda? Saya akan minta bantuan dari rekan atau mungkin Bu Dita bisa membantu Oh saya. baik Bu Enda, nanti insya Allah akan saya bantu Ibu sebisa saya. Iya Bu Enda, akan saya bantu nanti membuat media pembelajaran tadi ya Bu Enda ya. Oh, baik. Kompetensi apa yang ingin Bu Enda kembangkan dari kegiatan ini? Ya, dari kegiatan pembelajaran nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih ke kompetensi intelektual dan juga sosial emosional dalam pembelajaran. Lalu bagaimana strateginya itu Bu? Ya, saya berusaha menyiapkan perangkat yang lengkap dan juga media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk siswa. Bagus sekali Bu Enda, insya Allah saya akan membantu Bu Enda tadi mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Enda capai dalam observasi. Insya Allah setelah nanti saya mengobservasi, kita akan ngobrol lagi untuk melakukan evaluasi apa yang sudah terlaksana dan belum. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kita akan melaksanakan observasi besok di Bu Enda sesuai yang sudah kita rencanakan. Semoga berjalan lancar. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bu Dita. Iya, sama-sama. Depan nanti kita koreksi
jubah dan mahkota kebesaran untuk ayah bundanya di surga nanti? Masya Allah. Mas ingin apa tidak memakai mahkota sama jubah kebesaran untuk ayah ibu di surga nanti? Bisa bersama lagi dengan ayah ibu di surga nanti. Ingin? Ingin? Oke, kalau ingin, semangat dalam belajar Al-Quran. Bukan hanya belajar membaca, tapi juga
Assalamualaikum Mbak Winda. Oke, Mbak Winda mohon maaf kali ini di pendampingan individu yang kelima saya dan juga Mbak Dita membutuhkan penjenengan untuk praktek coaching. Kemarin kan Mbak Dita sudah mengobservasi jenengan ya? Sudah melaksanakan coaching ya? Di awalnya sebelum ketika observasi sudah diobservasi dan sekarang kita melaksanakan pasca observasi itu. Nanti monggo jika ada kendala ketika kemarin diobservasi atau melaksanakan pembelajaran yang kemarin silahkan sampaikan ke Mbak Dita, mungkin dengan saling sharing nanti bisa menemukan solusi atau menemukan ide-ide baru seperti itu. Saya hanya mengamati di sini, tidak usah merasa canggung. Kita santai saja sambil ngobrol-ngobrol saja, tapi nanti ketika penjenengan berdua coaching saya hanya mengamati saja. Ngaten guys, silakan Mbak Dita waktu sepenuhnya. Terima kasih Bu Anggun. Baik, assalamualaikum Bu Wenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dinda. Bagaimana perasaan Bu Wenda kemarin setelah saya observasi Bu Wenda? Alhamdulillah cukup deg-degan. Walaupun mungkin bukan yang pertama, tetapi ya cukup membuat Grogi ya Bu grogi Wenda. juga karena ada jenengan di dalam kelas sama anak-anak. Tapi sekarang sudah lega ya Bu Wenda ya? Alhamdulillah semua berjalan lancar, mungkin walaupun ada sedikit kendala. Oh iya, iya sekarang kita bisa obrolkan ya Bu Wenda. Mungkin Bu Wenda bisa menceritakan kembali kompetensi apa yang kemarin ingin Bu Wenda tingkatkan di dalam kelas dan langkah atau pembelajaran seperti apa yang kira-kira sudah dilakukan. Kompetensi yang sudah saya lakukan yaitu kompetensi intelektual dan sosial dalam pembelajaran. Kemudian untuk tahapannya ya sesuai dengan yang ada di modul aja, itu ada tahap awal, inti, sampai tahap penutup, sampai dengan evaluasi. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Wah, alhamdulillah sekali ya Bu Wenda, luar biasa. Dari kompetensi yang sudah dilaksanakan itu, apakah Ibu Wenda merasa sudah mengembangkan dengan baik? Dalam pelaksanaannya kemarin, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, walaupun ya masih ada sedikit kekurangan menurut saya, ada kendala di dalam kelas karena waktu itu kemarin kan materinya Al-Hujurat ayat 13 itu untuk kelas 4 masih agak kesulitan karena ada sebagian yang masih memang belum lancar membaca Al-Qur'annya, mereka masih sampai di jilid seperti itu, sehingga agak mengalami kesulitan di situ untuk penyesuaian dalam prakteknya. Idealnya kan ketika mengajar materi itu anak sudah lancar membaca, nanti tinggal kita gali, kita kembangkan dalam materinya. Tapi sementara kondisi real masih ada yang belum lancar membaca seperti itu kita. Gitu ya Bu, memang kok kemampuan anak kadang membuat kita sulit ya Bu Wenda. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut di kemudian hari Bu, di materi yang akan datang? Itu saya tindak lanjuti dengan membentuk kelas menjadi per kelompok nih Bu. Per kelompok saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi yang sudah lancar saya minta untuk melanjutkan materi ke mengartikan, sementara yang belum itu saya drill dulu membacanya supaya mereka bisa lancar. Selain itu juga sebelum pembelajaran untuk kelas 4 saya biasakan itu tadarusnya tentang materi itu supaya anak lebih lancar membaca. Begitu Bu Wenda. Lalu dalam pembelajaran apakah juga dalam pembelajaran tadi Bu Wenda juga akan membuat kelompok, akan mengedrill materi kepada siswa seperti itu ya Bu. Lalu akan membuat pembelajaran lebih nyaman juga seperti itu ya Bu Wenda. Ya, selain itu juga nanti karena itu kemarin pertemuan kedua ya kita, pertemuan pertama kan untuk membaca, pertemuan kedua dan sebenarnya sudah lebih ke mengartikan. Dan nanti ada arti per ayat dan juga arti keseluruhan. Di materi itu saya buat permainan dengan anak-anak memainkan puzzle atau menyusun puzzle tentang
surat al-hujurat tersebut. Oke, anak-anak akan menyusun puzzle surat al-hujurat tersebut ya Bu. Tadi kan Bu Wenda berkata ada anak yang bisa dan anak belum, ada anak yang belum bisa ya Bu. Lalu bagaimana cara mengatasinya itu Bu? Tadi untuk membaca seperti tadi ya, di teksnya yang sudah lancar saya kelompokkan dengan yang sudah untuk melanjutkan materi, untuk melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sementara yang belum masih saya ulang drill membacanya, karena membaca itu juga menjadi kompetensi mereka. Jadi prosesnya nanti dibedakan ya Bu, agar anak-anak bisa mencapai kemampuan yang sama ya. Oh iya Bu. Lalu Bu Wenda, kapan kira-kira Bu Wenda akan melaksanakan perbaikan yang Bu Wenda sampaikan tersebut? Ya, segera nanti saya rancang kembali untuk modulnya sehingga nanti pertemuan berikutnya bisa saya lakukan perbaikan ke anak-anak. Iya, alhamdulillah baik Bu Wenda. Semoga perubahan dan perbaikan yang Bu Wenda lakukan dapat berhasil dan sukses, dapat mengatasi masalah yang Bu Wenda hadapi. Mungkin jika minggu depan Bu Wenda sudah melaksanakan perbaikan, kita bisa berbagi lagi, kita bisa ngobrol lagi ya Bu Wenda. Iya, insya Allah Bu Cita. Oke, sudah Ibu Wenda, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wenda. Itu ya untuk kegiatan pasca observasi melaksanakan coaching dengan Mbak Dita. Alhamdulillah tadi Mbak Wenda selaku coach ya, Mbak Ditanya selaku coach sudah melaksanakan tahapan-tahapan dalam coaching, kemudian sudah ada kesepakatan lagi yang mungkin karena Mbak Wenda kan guru PA ini ya, dan Mbak Dita guru kelasnya bisa berkolaborasi. Kalau tadi tentang kebutuhan belajar siswa dan sebagainya nanti bisa saling berkolaborasi dan sinergi. Ya. Terima kasih untuk kesediaannya hari ini Mbak Wenda. Semoga sukses selalu.